Assalamualaikum teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara menunjukkan peran besar kalangan alim ulama. Di antara mereka terdapat kaum terpelajar dari ranah Melayu. Salah seorang yang termuka ialah Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Menurut sumber dari berbagai manuskrip Melayu, tokoh itu bernama lengkap Abdul Somad bin Abdullah Al-Zawi Al-Palimbani. Beliau lahir sekitar tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Beliau berasal dari Palembang. Ketika beliau lahir, daerah Palembang merupakan pusat sebuah kerajaan Islam yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan tersebut berdiri sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahhab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Beliau berasal dari Yaman, sementara ibunya bernama Raden Ranti yang berasal dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani wafat pada usia 85 tahun, yaitu sekitar tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Perjalanan dakwah Abdul Somad Al-Palimbani dimulai sejak ia masih kecil. Beliau menghabiskan masa kecilnya di Palembang. Ia gemar mempelajari ilmu tasawuf dari buku-buku karangan Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Selain itu, dua orang ulama Nusantara menjadi rujukannya dalam menuntut ilmu. Keduanya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syamsuddin As-Sumatrani. Untuk ilmu suluk, ia mempelajarinya dari Syekh Muhammad As-Samad. Sementara itu, ilmu tauhid dikajinya dari tulisan-tulisan Syekh Mustafa Al-Baghri. Beranjak remaja, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani memutuskan untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya bukan hanya untuk haji, tetapi juga meluruskan perjalanan intelektual di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sana dirinya berguru pada seorang ulama Mesir yang bernama Ahmad bin Abdul Munim Ad-Manhuri. Di kota Mekah saat itu kaum terpelajar yang berasal dari Nusantara disebut sebagai komunitas Jawi. Pada akhirnya, reputasi Abdul Somad Al-Palimbani meningkat. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pelajar yang brilian. Jamaah haji asal Indonesia juga mulai mengakui kiprahnya. Apalagi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani selalu bersedia menolong dan membimbing para tamu Baitullah dalam melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, tak mengherankan jika Sultan Najamuddin dari Palembang memintanya untuk menulis risalah tentang iman. Ia pun memenuhi permintaan tersebut. Begitu usai karyanya itu diberi judul Tuhfah Iman Al-Mukminin. Kitab terbitan tahun 1774 itu ditulis dalam bahasa Melayu. Pada masanya, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani juga dikenal sebagai seorang penulis produktif dan seorang ulama yang memiliki ikatan kuat. Negeri asalnya yaitu Indonesia. Walaupun beliau tidak tinggal di Indonesia, beliau tetap peduli dengan keadaan perkembangan sosio-religius umat Islam di Indonesia. Karena pada masa itu rakyat Indonesia dalam penjajahan. Beliau selalu memberikan semangat untuk tidak takut melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu, Abdul Somad Al-Palimbani juga dipeduli terhadap masalah kolonialisme Barat di negeri-negeri Islam. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang berjudul Nasihah Al-Muslimin wa Tazikrah Al-Mu'minin fi Fadili Al-Jihad Fisabilillah wa Karomah Al-Mujahidin yang ditulisnya dalam bahasa Arab pada 1772 Masehi. Dengan demikian, selain terlibat dalam jaringan ulama, Abdul Somad Al-Palimbani juga termasuk salah satu ulama sufi yang ikut menyebarkan paham tasawuf dan kesadaran jihad untuk Islam dalam melawan penjajahan.
Untuk karya-karya dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani yaitu ada Nasihah Al-Muslimin wa Tazkirah Al-Mu'minin fi Fadal Al-Jihad fi Sabilillah wa Karomah Al-Mujahidin, Syar Lubab Ihya Ulum Ad-Din, Syar Bidayah Al-Hidayah, Zuhra Al-Murid fi Bayan Kalimah At-Tauhid, Zad Al-Mutakin fit Tauhid Rabb Alamin, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.